Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Statistika akan mempresentasikan hasil dari laporan pengolahan data dan analisis. Nah, di sini pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai Muhammad Sultan Syah Al-Fayad yang berperan sebagai moderator. Yang kedua ada Faris Muhammad Rashid sebagai pemateri. Yang ketiga ada Zulfikar Gozi Malikul Akbar sebagai proyektor dan juga pemateri. Yang keempat ada Frizi Dean Revaldo sebagai pemateri. Selanjutnya, ya, di sini kami akan menjelaskan tentang 4 subbab. Yang pertama itu ada pengertian analisis deskriptif dan diagram. Yang kedua itu ada jenis diagram. Yang ketiga ada hasil kerja. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Ya, untuk pengertian akan dijelaskan kepada Zulfikar Gozi. Dipersilakan. Yang pertama yaitu pengertian analisis deskriptif dan diagram. Nah, pengertian analisis deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Kemudian yang kedua, pengertian diagram. Diagram adalah alat untuk melihat atau menyoroti data apa yang akan dikomunikasikan. Atau definisi lain dari diagram adalah sekumpulan simbol-simbol yang berhubungan yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu kalimat, prosedur, atau sekumpulan tugas yang secara rutin dilakukan di dalam suatu sistem. Ya, selanjutnya nomor kedua akan dijelaskan oleh Faris Muhammad Rashid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari diagram. Yang pertama ada diagram garis. Diagram garis atau diagram garis lurus adalah sebuah bentuk penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis-garis. Pada umumnya, penggunaan diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data statistik berdasarkan pengamatan suatu data dari waktu ke waktu atau dalam periode tertentu secara berurutan. Diagram garis ini disajikan dalam garis horizontal sumbu X dan garis vertikal sumbu Y. Lalu yang kedua ada diagram batang. Diagram batang merupakan sebuah diagram yang menggunakan batang persegi panjang sebagai bentuk penyajian datanya. Diagram batang ini pada umumnya digunakan untuk menyajikan suatu perkembangan data dari suatu penelitian dalam kurun waktu tertentu. Pada diagram batang ini menyajikan berbagai macam keterangan yang tersaji dalam bentuk gambar batang tegak ataupun mendatar dan memiliki ukuran lebar yang sama dengan batang-batang yang terpisah. Lalu yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah jenis diagram yang menggunakan gambar lingkaran untuk penyajian datanya. Pada diagram lingkaran ini, biasanya data yang disajikan berupa persen data, sehingga dalam pembuatan diagram lingkaran, langkah pertama yang harus perlu dilakukan yaitu menentukan besaran dalam bentuk persentase pada masing-masing data terhadap keseluruhan data. Nilai besaran tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya sudut dari pusat lingkaran. Ya, untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh Frizi Revaldo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, diagram kotak garis atau yang biasa dikenal dengan box plot. Diagram kotak garis merupakan jenis diagram yang datanya disajikan menggunakan garis dan kotak persegi panjang. Data statistik yang digunakan untuk menggambarkan diagram kotak garis berupa statistik 5 serangkai yang terdiri dari data paling kecil dan data paling besar dari keseluruhan data. Kemudian yang kelima, diagram batang daun. Diagram batang daun merupakan diagram yang digunakan sebagai contoh penyebaran suatu data. Pada diagram ini, data yang telah terkumpul akan diurutkan terlebih dahulu dari data berukuran lebih kecil sampai data dengan ukuran yang paling besar.
Jika kita melihat suatu diagram batang daun secara seksama, maka diagram ini akan terbagi menjadi dua macam bagian, yaitu bagian batang daun. Pada bagian batang biasanya menunjukkan angka-angka puluhan, sedangkan pada bagian daun memuat angka-angka satuan. Baik, di sini dilanjutkan dengan subbab ketiga, yaitu hasil kerja. Untuk hasil kerja yang dihasilkannya itu beberapa jumlah siswa sesuai dengan jenis kelaminnya, lengkap dalam bentuk grafik yang sesuai. Terlihat jawaban di gambar sebelah kanan, terdapat 200 siswa, yang diantaranya 107 siswi perempuan dan 93 siswa laki-laki. Siswa yang paling banyak adalah perempuan, yaitu sebanyak 107 siswi. Untuk memperoleh jumlah total dari suatu nilai atau tabel yang ingin dihitung dengan menggunakan rumus sum dalam kurung nilai 1 dan nilai 2. Ya, untuk selanjutnya hasil kesimpulan dari analisis data kali ini akan dijelaskan oleh Zulfikar Gozi. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari laporan yang telah kami buat yaitu sebagai berikut. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan data yang sebenarnya, kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Diagram adalah alat untuk melihat atau menyoroti data apa saja yang akan dikomunikasikan. Contoh diagram yaitu garis, batang, lingkaran, kotak garis atau blok spot, dan batang daun. Untuk menentukan jumlah total dari suatu nilai atau tabel yang ingin dihitung dengan menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung nilai 1 dan nilai 2, atau nilai yang kita inginkan untuk dijumlahkan. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat atau tutur kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.